Bahwa kita akan sulit untuk membawa perubahan untuk orang lain, itu pasti akan sulit. Karena perubahan yang benar itu dimulai dari diri kita sendiri. Perubahan yang benar itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita itu memikirkan keselamatan orang lain kalau pribadi kita sendiri belum selamat? Bagaimana mungkin kita berpikir supaya orang-orang di sekitar kita itu diselamatkan? Tetapi kalau pribadi kita sendiri belum selamat, maka percayalah teman-teman, kita mungkin akan menjadi orang-orang yang terlihat rohani, tetapi kehidupan kita itu akan benar-benar menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus benar-benar memiliki beban hati seperti yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya untuk benar-benar melihat keadaan dunia ini? Kita tahu kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, banyak orang yang benar-benar gimana ya? Hidup hacu tak hacu. Menjadi tanggung jawab setiap kita untuk benar-benar harus bisa memperkenalkan pribadi Tuhan itu kepada mereka yang saat ini belum mengenal Tuhan. Maka di sini harus dimulai dengan yang dinamakan pergerakan, dan pergerakan itu dimulai dari kita. Kita harus benar-benar menghadirkan pribadi Tuhan itu dalam hidup kita. Kita harus benar-benar bisa memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu kita harus sudah bisa mencapai itu. Sehingga pada waktu kita berjumpa dengan orang-orang yang ada di luar atau mereka yang ada di sekitar kita, spirit atau gairah yang benar yang dari Tuhan itu ada di dalam diri kita, dan itu dapat kita transferkan buat mereka. Saya tidak bosan-bosannya saya mengucapkan satu kalimat ini. Kalau dunia saat ini tidak kekurangan orang-orang yang mengajar atas nama Tuhan. Dunia saat ini tidak kekurangan banyak pengajar-pengajaran yang hebat yang bisa mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran. Tetapi yang saat ini yang benar-benar tidak dimiliki oleh dunia saat ini adalah di mana ada pribadi-pribadi yang benar-benar serius memberikan hidupnya untuk Tuhan. Pribadi-pribadi yang benar-benar serius untuk mau diteladani. Ini yang saat ini sulit kita temukan di dalam dunia ini. Pada waktu saya berbicara dengan saya punya komunitas, ada komunitas kecil di sini, saya berbicara. Ketika kita mau berbicara tentang kebenaran kepada orang lain, mungkin kebenaran yang kita sampaikan itu benar-benar kebenaran yang benar-benar benar. Tetapi kebenaran itu tidak akan bisa mengubah orang lain, orang yang mungkin berjumpa dengan kita. Mungkin kita bisa berbagi cerita dengan mereka. Kita bisa berbagi sharing kebenaran itu kepada mereka. Tetapi kebenaran itu akan sulit untuk mengubah hidup mereka kalau kita itu tidak memiliki spirit atau roh yang berasal daripada Tuhan. Karena ketika kita berbicara tentang pengajar-pengajar kebenaran, saat ini banyak orang yang berbicara dan selalu mengatasnamakan kebenaran yang mereka selalu berbicara. Yang saya bicara ini adalah kebenaran yang murni. Ini adalah kebenaran yang asli.
Ini adalah kebenaran yang original. Tetapi saya selalu berbicara bahwa kita itu harus benar-benar memiliki spirit atau roh yang berasal daripada Tuhan. Sehingga pada waktu kita berbicara, spirit atau roh itu harus benar-benar dapat kita transferkan buat mereka. Kalau hanya berbicara, banyak orang saat ini dia berpikir begini, kalau hanya bisa berbicara, saya bisa berbicara. Kalau berdoa, saya juga bisa berdoa. Kalau melakukan kegiatan rohani, saya juga bisa. Tetapi bagaimana caranya? Kita itu harus benar-benar bisa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka. Dunia saat ini krisis mendapatkan spirit yang benar-benar mereka dapat langsung dari Tuhan. Kalau hanya sekedar pengetahuan tentang Tuhan, dunia saat ini banyak yang bisa berbicara atas nama Tuhan. Tetapi mereka tidak memiliki spirit atau gairah yang benar-benar yang berasal daripada Tuhan. Itu yang saat ini dunia tidak miliki. Maka sekali lagi, setiap kita ada di home ini, saya sekali lagi saya mau berbicara bahwa kita adalah misioner-misioner yang Tuhan mau persiapkan kita di tempat ini, di home ini. Percayalah bahwa kehadiran kita di home ini tidak kebetulan. Tetapi Tuhan itu punya rencana besar atas hidup kita. Maka mari kita, setiap hal yang kita belajar, yang kita dapatkan di home ini, kita harus benar-benar serius kita perkarakan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kebenaran-kebenaran yang kita pelajari itu harus benar-benar kita izinkan dia itu harus benar-benar mengobrak-abrikan hidup kita. Dan sampai benar pada titik kebenaran-kebenaran yang kita pelajari itu harus benar-benar dapat mengubah hidup kita. Dan perubahan hidup yaitu itu yang harus benar-benar kita ajarkan kepada orang-orang atau generasi-generasi yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita. Atau orang-orang yang mungkin Tuhan izinkan bertemu dengan kita. Kalau kita berbicara firman, teman-teman, kalau kita sharing firman, kalau kita melakukan mujizat A, B, C, dan seterusnya, tetapi kalau itu tidak disertai dengan perubahan hidup, maka semua yang kita lakukan itu percuma. Karena kenapa? Orang-orang yang di luar sana mereka bisa lakukan itu. Contoh dukun-dukun pun juga bisa melakukan mujizat. Bahkan Alkitab berbicara bahwa iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan kalau kita berbicara tentang bagaimana caranya untuk menghafal ayat-ayat firman, saya rasa kalau orang-orang yang mereka yang punya kerinduan belajar firman banyak orang bisa menghafal. Tetapi bagaimana caranya? Setiap kebenaran-kebenaran yang kita dengar, setiap kebenaran-kebenaran yang kita pelajari, itu harus benar-benar dapat mengubah hidup kita. Dan perubahan itu yang harus benar-benar kita saksikan kepada orang-orang yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kita. Dan saya tahu teman-teman ini yang tidak mudah. Ketika kita berbicara tentang perubahan hidup, ketika kita berbicara tentang perubahan karakter, perubahan kebiasaan, sesuatu yang benar-benar sudah mendarah daging. Saya tahu itu tidak mudah. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh serius untuk mengiringi Tuhan, atau kalau kita benar-benar sungguh-sungguh serius memahami kehidupan kita yang sebenarnya, maka kita itu akan benar-benar punya perjuangan untuk benar-benar mau hidup benar. Karena kenapa? Kalau kita memahami, mempelajari firman Tuhan secara benar, kita tahu bahwa hidup kita itu sudah dibeli dan harganya itu sudah lunas dibayar. Saya itu senang dengan kalimat itu lagunya yang Pak Eras ya, yang bernyanyi, yang judulnya Engkau Gairah Hidupku. Dan lagu itu sungguh-sungguh benar-benar sangat memberkati saya. Di dalam lagu itu di mana dia
menjelaskan kepada kita bahwa pada waktu kita ada di bumi ini, kita tidak ada dengan sendirinya. Tetapi kita itu diciptakan. Kalau kita tidak diciptakan, kita tidak akan ada di bumi ini. Tetapi oleh karena Tuhan punya inisiatif, Dia menciptakan kita dan mengadakan kita di bumi ini. Ketika kita ada di bumi ini, contoh kalau kita itu menciptakan ketika kita menjadi uh, seorang pencipta atau ketika kita mencipta sesuatu, maka yang jelas bahwa kita itu pasti punya hak penuh atas sesuatu yang kita ciptakan itu. Tetapi pribadi Bapa yang kita kenal itu tidak seperti itu. Ketika Dia menciptakan kita, selesai menciptakan kita, Dia memberikan kebebasan kepada kita. Dan tujuan dari kebebasan yang diberikan kepada kita itu adalah supaya Tuhan mau bahwa kita itu punya inisiatif atau kita itu punya kesadaran sendiri bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan. Maka kita harus punya inisiatif atau kesadaran sendiri untuk menundukkan hidup kita ini kepada Tuhan. Tetapi nyatanya tidak seperti itu. Dalam perjalanan kehidupan kita itu berontak kepada Tuhan dan kita berdosa kepada Tuhan. Pada waktu kita berdosa kepada Tuhan, dosa itu mengakibatkan kita terhilang dari hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa akibat daripada dosa itu maut, dan dosa itu akibatnya itu adalah maut. Dan Bapa itu tidak mau kalau kita itu binasa sampai binasa. Dia punya inisiatif sendiri. Kata Alkitab, Dia mengutus putra tunggalnya, artinya bahwa putra satu-satunya datang di bumi ini untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita. Dia mengutus putra tunggalnya yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Selama 33,5 tahun di bumi ini. Benar-benar Dia menunjukkan suatu kehidupan yang benar-benar yang diingini oleh Bapa, yang benar-benar berkenan kepada Bapa, itu yang benar-benar diperagakan oleh yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus selama 33,5 tahun di bumi ini. Ketika kita ditebus, Bapa punya inisiatif, Dia menebus kita. Dan kata Alkitab bahwa kita itu dibeli dan harganya itu lunas dibayar dengan menggunakan kehidupan Tuhan Yesus. Ketika kita sudah ditebus, maka yang jelas bahwa kita tidak lagi kita itu sudah tebus dari dunia ini dan kita tidak berhutang lagi terhadap dunia ini. Tetapi yang sesungguhnya kata Alkitab, kita itu berhutang kepada Tuhan. Dan kalau kita berhutang kepada Tuhan, maka sebenarnya kalau kita hidup itu hidup hanya untuk Tuhan. Tetapi dia dalam realita kehidupan kita tidak seperti itu. Kita ditebus oleh Tuhan. Tetapi seperti si orang preman ya. Seandainya kalau Allah Bapa kita itu Dia bertindak seperti si orang preman. Bagaimana Dia sudah menciptakan kita. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, Dia punya inisiatif. Dia mengutus putra tunggalnya datang di bumi ini menebus kita. Menyelamatkan kita. Ketika kita ditebus, kita dibeli. Bapa satu kali lagi Dia memberikan kepada kita kebebasan penuh untuk menentukan pilihan. Kira-kira kita itu kira-kira kita mau mengarahkan pilihan kita kepada Tuhan ataukah yang lain. Semuanya itu Tuhan kembali lagi kepada kita. Dan saat ini pilihan itu Tuhan percayakan kepada teman-teman setiap kita yang ada di home ini. Saya mau supaya kita itu harus benar-benar mempelajari lirik lagu yang tadi saya sempat singgung ya. Yang lagunya Bapak Eras yang berbicara engkau gairah hidupku. Sebenarnya kita itu sudah tidak punya hak sedikit pun atas hidup kita. Sebenarnya ya, kalau kata sebenarnya kita itu harus hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Karena kita itu sebenarnya sudah tidak punya hak sedikit pun atas hidup kita. Apalagi kalau kita tarik lagi di perjanjian lama, pada zaman dahulu kalau seorang budak kalau sudah dibeli,
maka budak itu dia punya hak sedikit pun atas dirinya tidak ada. Kalau dia itu dikontrak selama berapa tahun, maka dalam sekian tahun itu dia itu harus benar-benar hidup sepenuhnya untuk tuannya dia. Apalagi untuk pribadi yang menciptakan kita, lalu menebus kita ya. Mari kita teman-teman, mari kita harus benar-benar memiliki kesadaran ilahi, kesadaran ilahi ini. Kita tidak ada dengan sendirinya. Kita ada karena diciptakan. Pada waktu kita berdosa, sebenarnya dosa itu, akibatnya itu adalah maut. Akibat dari dosa itu, sebenarnya kita itu sudah diharuskan untuk terpisah dari Allah. Dan berbicara terpisah dari Allah itu artinya berbicara tentang kebinasaan kekal. Tetapi kalau Bapa punya inisiatif menyelamatkan kita, maka mari, memang saat ini Bapa Tuhan memberikan kita kebebasan untuk menentukan pilihan kita. Tapi saya di sini saya mengajak kita supaya kita harus benar-benar sadar hidup kita itu sudah dibeli. Hidup kita itu adalah sepenuhnya milik Tuhan. Mari kita harus benar-benar, kalau dalam bahasa kasar, mari kita itu harus benar-benar memiliki rasa malu di dalam diri kita. Karena hidup kita itu bukan milik kita, tetapi ini adalah milik Tuhan. Dan kalau ini adalah milik Tuhan, maka mari kita harus benar-benar pergunakan hidup kita itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah Tuhan tidak mau salah satu dari manusia di muka bumi ini salah satu pun binasa. Maka mari kita, semua kita yang ada di home ini, saya mengajak kita, mari kita benar-benar serius belajar. Kita terjun dalam proyek penyelamatan yang saat ini dikerjakan oleh Bapa di dalam Putra Tunggalnya. Mari kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita harus benar-benar menjadi satu alat yang benar-benar berguna bagi Tuhan, yang bisa Tuhan pakai kita. Kalau teman-teman yang saat ini entah berprofesi yang sebagai dokter, sebagai guru, sebagai pegawai perkantoran, dimanapun teman-teman berada, percayalah bahwa kehadiran teman-teman itu tidak kebetulan. Saat ini kita harus mulai bergerak. Kehadiran teman-teman dimanapun berada harus benar-benar dapat memberikan contoh teladan yang benar. Kehidupan kita itu harus benar-benar berbeda supaya orang-orang yang ada di sekitar kita itu harus benar-benar dapat menemukan pribadi Kristus itu dalam hidup kita. Saya takut yang sesuatu yang saya takutkan itu begini teman-teman. Saya takut banyak Mahatma Gandhi yang dimana mereka itu salut dengan pengajaran-pengajaran kebenaran-kebenaran yang diajarkan. Tetapi kehidupan kita itu menjadi batu sandungan bagi mereka sehingga mereka tidak datang kepada Tuhan. Ketika kita mengingat satu tokoh orang India yang bernama Mahatma Gandhi, di mana ketika dia mempelajari, dia mengikuti khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, dia benar-benar salut, bahkan sampai dia itu benar-benar bangga. Dia bagaimana? Dia itu benar-benar sampai gimana ya? Dia itu benar-benar bangga dengan pengajaran itu. Dan kalimat yang menyedihkan pada waktu saya itu membaca kalimat itu begini. Pada waktu dia berencana untuk melangkah maju, untuk berencana untuk masuk di dalam sebuah gereja. Tetapi ketika dia melihat kelakuan orang-orang Kristen, yang pada waktu itu adalah ini orang-orang Inggris, mereka kelakuan mereka, bagaimana mereka memperlakukan orang-orang pada waktu itu. Dia berniat untuk menghentikan langkahnya. Maka dia berbicara. Dia bangga dengan pengajaran gurunya orang Kristen. Tetapi kehidupan orang Kristen itu
yang menjadi batu sandungan baginya sehingga dia itu tidak menjadi masuk di dalam gereja. Mungkin, bukan tidak mungkin teman-teman, ada saat ini banyak orang yang saat ini benar-benar mulai salut dengan kebenaran-kebenaran yang mungkin mereka dengar. Mari kita harus benar-benar benar-benar belajar dari sejarah. Kita harus benar-benar belajar dari kejadian-kejadian yang dulu sudah pernah terjadi. Jangan sampai kita itu sekali lagi menjadi batu sandungan bagi mereka yang saat ini punya inisiatif untuk mau datang kepada Tuhan. Mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, supaya apabila kita melihat ada orang-orang yang benar-benar punya inisiatif atau sedang mempersiapkan diri untuk mau datang kepada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyambut mereka, bukan menjadi batu sandungan buat mereka. Saat ini banyak jiwa-jiwa yang benar-benar membutuhkan pertolongan, teman-teman. Jiwa-jiwa entah yang ada di kantor, entah yang ada di sekolah, yang ada di rumah sakit dan dimanapun berada. Marilah kita mulai bergerak. Bergerak sesuai dengan profesi kita masing-masing. Oke, sharing saya ini cukup sekian dulu. Saya beri kesempatan buat teman-teman yang untuk mau sharing. Saya kembalikan kepada host.